Kerajaan Kutai merupakan suatu kerajaan Hindu tertua yang terletak Kalimantan Timur dekat dengan Sungai Mahakam. Kerajaan ini diperkirakan berdiri sekitar abad 4 Masehi atau 400 Masehi. Selain itu, kerajaan ini memiliki hubungan perdagangan dengan India yang sangat baik, sehingga penyebaran agama Hindu pun terjadi melalui jalur perdagangan yang terjadi. Kerajaan Kutai yang terkenal sebagai kerajaan Hindu tertua di Indonesia merupakan kerajaan yang memiliki sejarah panjang sebagai cikal bakal lahirnya kerajaan-kerajaan lainnya di Indonesia. Nama Kutai sendiri diketahui oleh para ahli mitologi saat setelah ditemukannya sebuah prasasti yaitu Yupa. Prasasti Yupa diidentifikasi sebagai peninggalan asli dari pengaruh agama Hindu dan Buddha yang menggunakan bahasa Sanskerta dengan huruf Pallwa. Dari prasasti inilah kemudian ditemukan nama Raja Kudungga sebagai pendiri kerajaan Kutai. Nama Maharaja Kudungga ini ditafsirkan oleh para ahli sejarah sebagai nama asli Indonesia yang belum terpengaruh dengan bahasa India. Sedangkan keturunannya seperti Raja Mulawarman dan Aswawarman diduga memiliki pengaruh besar budaya Hindu dari India. Hal tersebut dikarenakan kata Warman pada setiap akhiran namanya berasal dari bahasa Sanskerta yang biasa digunakan oleh masyarakat India bagian selatan. Inilah yang mengakibatkan banyak orang menyebut bahwa kerajaan Kutai merupakan kerajaan yang bercorak Hindu dengan pengaruh budaya India begitu kental. Tak heran jika pola kehidupan pada masa itu juga menyerupai kehidupan kerajaan-kerajaan Hindu di India. Selanjutnya dari prasasti Yupa diketahui juga nama-nama raja yang memerintah kerajaan Kutai setelah wafatnya pendiri tersebut, yaitu sebanyak 20 generasi. Generasi yang pertama adalah Maharaja Kudungga, bergelar Anumerta Dewa Warman atau sebagai pendiri. Yang kedua adalah Maharaja Aswawarman atau anak Raja Kudungga. Yang ketiga Maharaja Mulawarman sebagai raja yang terkenal. 4. Maharaja Marawijaya Warman. 5. Maharaja Gajayana Warman. 6. Maharaja Tungga Warman. 7. Maharaja Jayanaga Warman. 8. Maharaja Nalasinga Warman. Yang ke-9 Maharaja Kadingga Warman Dewa. 10. Maharaja Indrawarman Dewa. Yang 11 Maharaja Sangga Warman Dewa. Yang ke-12 Maharaja Candrawarman. 13 Maharaja Sri Lanka Dewa. Dan yang ke-14 adalah Maharaja Gunaparana Dewa. Yang ke-15 Maharaja Wijaya Warman. 16 Maharaja Sri Aji Dewa. 17 Maharaja Mulia Putra. Yang ke-18 Maharaja Nalapandita. 19 Maharaja Indra Paruta Dewa. Dan yang terakhir adalah Maharaja Dharma Setia. Dari 20 generasi tersebut,
Raja yang terkenal adalah Raja Mulawarman. Namun, setelah peninggalan Raja Kudungga, Kutai dipimpin oleh Aswawarman. Pemerintah Aswawarman tidak berlangsung lama yang kemudian digantikan oleh anaknya yaitu Mulawarman. Kejayaan pada masa pemerintahan Raja Mulawarman ditulis dalam Prasasti Yupa. Dalam Prasasti Yupa tersebut dikatakan bahwa Mulawarman telah melakukan upacara pengorbanan emas yang jumlahnya sangat banyak. Emas tersebut diberi pada para rakyatnya. Selain itu juga dijadikan sebagai persembahan kepada para dewa. Selanjutnya, masa kejayaan pemerintahan Mulawarman bukan hanya ditandai dari bukti tertulis dalam Prasasti Yupa saja. Banyak aspek yang mendorong kerajaan tersebut mencapai masa keemasannya. Adapun jika dilihat dari beberapa aspek lainnya, yang pertama adalah aspek sosial. Kehidupan sosial pada kerajaan ditandai dengan adanya golongan terdidik yang banyak. Golongan terdidik ini menguasai bahasa Sanskerta serta huruf Pallawa. Adapun golongan tersebut adalah golongan Brahmana dan Ksatria. Golongan Ksatria terdiri dari kerabat Raja Mulawarman pada masa itu. Yang kedua adalah aspek politik. Pada masa pemerintahan Raja Mulawarman, stabilitas politik begitu terjaga. Sistem politik menjadi kekuatan yang besar pengaruhnya dalam memimpin suatu kerajaan. Hal tersebut juga disebutkan di Prasasti Yupa, bahwa Raja Mulawarman dikatakan menjadi raja yang berkuasa, kuat, serta bijaksana. Secara jelas, isi Prasasti Yupa tersebut adalah Sang Maharaja Kudungga yang amat mulia mempunyai putra yang mansur. Dari sinilah kita dapat mengetahui kekuatan politik dari Raja Mulawarman. Begitu kuatnya hingga rakyat dan para golongan Brahmana mendirikan tugu sebagai bukti bahwa dirinya sangat berkuasa pada masa itu. Dan yang ketiga adalah aspek ekonomi. Letak kerajaan yang berada dekat dengan Sungai Mahakam membuat rakyatnya begitu mudah untuk bercocok tanam. Hal tersebut menjadi mata pencaharian utama, sedangkan lainnya lebih banyak beternak sapi dan berdagang. Hal ini dibuktikan dengan adanya peninggalan tertulis yang mengatakan bahwa Raja Mulawarman pernah memberikan 20.000 ekor sapi kepada Brahmana. Baik teman-teman, itulah tadi sejarah dari berdirinya Kerajaan Kutai. Sampai jumpa di video berikutnya.